Instructional Media and Technologies for Learning. Baik, selamat berjumpa kembali mahasiswa PPG. Kali ini kita akan membahas mengenai video hasil praktek pengalaman lapangan ya Pak Rarjo ya. Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai bagaimana site in, sekarang kita akan bahas mengenai praktek pengalaman lapangan atau PPL pembelajaran inovatif, khususnya terkait dengan video, hasil videonya. Nah, hasil video selain harus memenuhi unsur-unsur teknis ya, misalnya pencahayaannya harus standar ya, kemudian kualitas audionya harus jelas ya dan bisa diikuti, tapi secara substansi itu harus memenuhi standar juga ya. Apa yang dinilai dalam standar video secara umum Pak Rarjo agar nanti bisa memperoleh skor maksimal begitu? Baik, jadi secara umum Bapak Ibu nanti harus mengikuti instruksi pengerjaan, kemudian menggunakan referensi ilmiah yang mutakhir, dan videonya harus rinci dengan analisis yang mendalam. Ya, jadi kata kuncinya yang pertama apa tadi? Yang pertama, mengikuti instruksi pengerjaan. Mengikuti instruksi pengerjaan. Instruksi pengerjaan itu artinya harus memenuhi unsur yang tadi terkait dengan pencahayaan, terkait dengan kualitas audio, kemudian juga terkait dengan format videonya ya. Nanti disertakan link ya, hasilnya link video, apakah itu Google Drive atau link YouTube. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua? Kemudian menggunakan referensi ilmiah yang mutakhir. Nah, referensi ilmiah yang mutakhir itu diantaranya bisa dicari melalui berbagai macam cara ya Pak Rarjo ya. Bisa apa? Jurnal begitu kan ya. Jurnal. Ada banyak platform ya Bapak Ibu yang sudah diterangkan juga mesti oleh Bapak Ibu instruktur. Ya. Misalnya seperti apa Pak Wici itu? Ya, misalnya bisa mencari bagaimana melalui jurnal Sinta ya, nasional terakreditasi, atau portal Garuda, atau Scopus ya, atau Open Knowledge Map, atau yang lainnya. Kemarin yang ikut kelas kami kan pernah dijelaskan itu ya, atau nanti bisa mengikuti apa cara mencari jurnal itu ya. Di deskripsi nanti bisa kita sertakan ya. Betul, misalnya nanti kita portal Garuda, paling tidak ya jurnal Sinta itu ya Pak Rarjo ya. Nah, itu adalah referensi ilmiah, referensi yang menunjang Ibu Bapak dalam mengembangkan rencana aksi kemarin sesungguhnya ya. Ketika membuat modul ajar atau RPP, maka referensinya itu jangan hanya satu-satunya buku persekolahan ya, tapi harus dari banyak referensi. Iya, jurnal-jurnal ilmiah. Nah, kata kunci berikutnya apa? Kemudian terakhir ini, itu video rinci dengan analisis yang mendalam. Nah, rinci dan analisis mendalam ini adalah dalam video itu harus memenuhi komponen-komponen dalam praktek mengajar. Nah, nanti bisa disertakan chapter kalau itu link YouTube dan juga sekaligus caption ya di dalam videonya ya. Contoh video yang sudah jadi untuk PPG Daljar tahun sebelumnya, tahun 2022. Ya. Pernah saya share ya pada postingan sebelumnya ya di channel saya ya, seperti itu ya Pak Rarjo ya. Nah, kita kupas sekarang unsur-unsur yang harus ada dalam video praktek mengajar itu apa ya, sehingga itu rinci begitu kan. Oke, Bapak Ibu ini diperhatikan betul karena akan menentukan penilaian Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu perlu melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa pemasangan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Ya, apersepsi ya. Kalau di modul ajar kemarin kan Ibu Bapak merancang ini ya, salah satu komponennya adalah kompetensi awal. Nah, kompetensi awal itu kan sesungguhnya untuk memapping ya, atau untuk mensyaratkan ya, ketika harus mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang Ibu Bapak rancang itu, mereka sudah memiliki kompetensi pengetahuan yang seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk apersepsi. Jadi diantaranya menggali kemampuan awal peserta didik ya. Bisa ini terintegrasi sesungguhnya dengan asesmen diagnostik ya Pak Rarjo ya. Dengan asesmen diagnostik. Iya. Baik, kemudian Pak Wici menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar. Nah, ini karena apa? Karena modul ajar atau RPP kemarin yang masih melaksanakan kurikulum 2013 itu harus menggunakan model PBL atau PJBL ya. Betul. Karena ini tuntutan saat ini di kurikulum Merdeka kan begitu. Nanti Ibu Bapak kalau sudah mengajar ke sekolahnya masing-masing, setelah PPG ini kan harus melaksanakan
ini ya diantaranya model pembelajaran dengan PBL dan PJBL. dan PJBL. Nah untuk itu kan kemarin memilih salah satu ya PBL atau PJBL. Nah di sana waktu membuat LKPD kan ada aktivitas peserta didik. Iya. Nah di situ ada langkah-langkah. Di antaranya langkah-langkahnya adalah seperti tadi membantu siswa, menstimulasi Untuk siswa, mengenali masalah Iya, dan akar masalah. mengenali masalah dan akar masalah. Nah ini yang sering miskonsepsi Pak Harjo. Ya, Akar masalah ini adalah akar masalah sesuai topik materi betul. yang ada di dalam pilihan CP atau KD ya, bukan masalah waktu ibu bapak guru melaksanakan kegiatan pendalaman materi kemarin ya. Ya. Jadi ini masalah sesuai topik pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik. Nah itu yang harus dipahami ya, bukan waktu identifikasi masalah, akar masalah dari gurunya. Nah seperti itu. Oke, Ya. baik. Kemudian selanjutnya menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik. Nah, di sini sudah mulai ada pendekatan yang HOTS. Iya, karena kan pasti siswa akan ada pertanyaan pemantik, ada pengkondisian agar menelusuri sumber-sumber yang relevan, diajari bagaimana menggali berbagai macam cara dari sumber belajar yang ada, agar alternatif solusinya itu bisa mereka tulis ya, bisa mereka tawarkan begitu ya, Ya. seperti itu. Nah itu kata kuncinya Ibu Bapak. Nah tentu saja ini sesuai dengan topik materi yang Ibu Bapak ajarkan ya. Ya. Nah itu sehingga nanti ini bisa menguatkan ya topik-topik aktual apa yang itu bisa diangkat sesungguhnya sesuai dengan materi itu ya Pak Raso Oke, ya. ya betul Ya. sekali itu. Kemudian Pak Uji, yang selanjutnya itu bisa Bapak Ibu perlu bisa membentuk kelompok kerja yang efektif, mungkin sekitar berisi 4-5 siswa dan ada keyword heterogen. Iya, Nah, heterogen gimana, itu Uji? berarti tidak boleh homogen. Nah, heterogen itu bisa dilihat dari apa? Kalau memang di kelas itu ada berbagai macam siswa dengan latar belakang agama yang berbeda, atau Betul. asal suku yang berbeda ya, jenis Ya. kelamin yang berbeda, atau bahkan ini ya, tingkat pencapaian kompetensi yang berbeda. Betul. Nah, itu tidak boleh yang pintar-pintar misalnya dalam satu kelompok harus disebar, harus heterogen. Ya. Nah, seperti itu ya prinsipnya Ibu Bapak ya. Betul. Jadi supaya yang misalkan ada pintar sekali atau yang sudah mencapai bisa ngajari juga Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ada teman sejawat Nah, gitu kan. di sini juga bisa diintegrasikan TIPEK Pak Harjo ya. Nah, Misalnya ketika membentuk kelompok dengan heterogen tadi bisa menggunakan bantuan betul. aplikasi Aplikasi grup tertentu generator misalnya atau yang lainnya ya, yang itu bisa diformulasikan sedemikian hingga ini juga bisa sekaligus nanti memanfaatkan TIPEK ya dan memenuhi kriteria yang lain yang harus dipenuhi dalam praktek mengajar itu. Oke, baik. Kemudian Pak Uji, kriteria selanjutnya. Keterampilan menggunakan metode, model, pendekatan, dan media Nah pembelajaran. ini ya kata kuncinya adalah model. Ya berbicara masalah model metode ya. Nah ini Ibu Bapak harus memastikan di desain modul ajar dan atau RPP kemarin yang dibuat adalah dengan model PBL atau PJBL ya Pak Rajo ya. Ya. Nah di situ ada sintak-sintaknya dan sintak-sintak itu harus dimunculkan dalam video tersebut ya. Nah itu yang penting. Terus selanjutnya apa Oke. Pak Rajo? Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Wiji, jadi tentang cara membagi kelompok dan seterusnya, ini ada menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TIPEK. Nah, ini TIPEK kalau ya, saya- Technological Pedagogical Content Knowledge ya Ibu Bapak Ya. ya. Jadi Bapak peserta PPG harus membuat desain di modul ajarnya atau di RPP-nya kemarin itu dengan pendekatan TIPEK, Technological Pedagogical Content Knowledge ya. Nah, ini harus muncul ya. Misalkan ketika menjelaskan materi tertentu itu ada infografis tentang data-data yang menunjang itu ya Pak Harjo. Ya, Itu nanti jadinya adalah literasi numerasi. betul. Tapi TIPEK-nya apa di situ? Misalnya ketika membelajarkan itu dengan bantuan Mentimeter untuk Ya. mendukung media atau mendukung persepsinya, atau nanti dievaluasinya itu menggunakan misalnya quizzes atau Kahoot, itu juga sudah bagian dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, Baik. Oke. Kemudian selanjutnya ini tentang keterampilan mengembangkan variasi interaksi. ya variasi interaksi karena Ibu Bapak ini prakteknya luring ya, bisa dikembangkan dengan multi arah. Jadi antar kelompok ya atau antar siswa dengan siswa, antara guru dengan siswanya. Ini juga bisa dikembangkan dengan pendekatan TIPEK juga nanti. Ya, betul sekali. Baik, kemudian yang selanjutnya keterampilan memanfaatkan waktu. Nah, memanfaatkan waktu, durasinya dalam video itu tadi berapa Pak Razo? Nah, kalau di dalam
praktik pengembangan inovatif ini 20 sampai 30 menit ya nanti dieditnya. Ya. Jadi karena praktek real JP-nya Ibu Bapak itu kan ada yang 40 ya. Ada yang 35 ya menit, untuk satu ya, JP. Tapi itu harus di packaging, istilahnya harus dikemas menjadi 20 sampai 30 menit ya, dengan memunculkan berbagai macam keterampilan praktek mengajar tadi sesuai dengan indikator penilaian LMS, dan rinciannya adalah yang kita bahas saat ini. Baik. Kemudian Pak Uji, ini keterampilan mengorganisasikan sumber belajar dan atau bahan belajar. Nah, ini bahan belajarnya kan banyak dari sumber-sumber ilmiah tadi, dari jurnal, dari e-book dan seterusnya, yaitu diorganisasikan sedemikian hingga supaya menghindari apa yang namanya miskonsepsi ya, yang sering masih terjadi ya. Jadi tidak boleh mengandalkan hanya buku persekolahan satu saja. Ya. Nah, itu. Oke, kemudian mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity. Nah, ini kalau nanti pendekatannya PBL, modelnya PBL atau PJBL bisa di salah satu sintak ya, di aktivitas kelompok nanti itu semua dimasukkan ya. Ya, betul. Baik, kemudian ini Pak Uji, yang tadi kita bahas juga, volume dan intonasi suara. Iya, volume dan intonasi suara, karena kita melihatnya video harus dipastikan ya Ibu Bapak ya, menggunakan mikrofon wireless paling tidak ya yang standar begitu kan ya. Kemudian juga diatur ya dinamika suaranya ya, kapan memberikan penekanan pada kalimat-kalimat yang seharusnya diberikan penekanan, sehingga penjelasannya itu nanti transferable knowledge-nya istilahnya itu lebih bisa diterima ya oleh peserta didik. Ya, betul. Jadi device penting tadi Bapak Ibu ya. Kemudian penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan ya Bapak Ibu di bahan itu. Ya, itu adalah bahasa Indonesia ya, dari dialek maupun dari sisi ini di tulisannya begitu ya, di modul ajar kemarin harusnya. Ya, betul, di modul ajar itu. Baik, kemudian nah ini Pak Uji, kemampuan menggunakan analogi atau metafora dalam pembelajaran. Nah, ini kadang yang masih bingung. Ya, ada contoh ya yang kemarin peserta tahun 2022 ya, bagaimana menggunakan analogi dan metafora ya. Yang tepat nanti bisa dilihat kembali. Jadi ini disesuaikan dengan konteks materi apa yang akan disampaikan. Nah, itu diperlukan analogi atau metafora yang tepat ya. Betul. Dan relevan tentunya. Nah, ini contohnya ada, nanti dilihat di video sebelumnya ya. Oke, dilihat kembali Bapak Ibu ya. Kemudian kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur. Nah, komunikasi nonverbal dan gestur ya, ini nanti bisa terintegrasi kalau memberikan penguatan ya dan seterusnya ya. Ya, bisa banyak cara ya, begitu Bapak ya. Ya, baik. Nah, kemudian ini mungkin agak subjektif juga, tapi penting sekali Bapak Ibu tentang indikatornya. Kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ukurannya menyenangkan itu berarti kan tidak bisa dilihat, bisa sekedar lihat soapnya ya, atau kemudian siswa senang tapi kemudian tidak mencapai kompetensi. Tapi di situ adalah terlihat pada aktivitas belajar yang memang memberikan kenyamanan kepada peserta didik, yang dia akan mengarah ke pencapaian kompetensi yang sudah dituliskan ya di modul ajar atau RPP. Nah, di sana kan ada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Betul. Ada kata kunci tadi ya, kenyamanan. Jadi kan siswa nyaman belajar. Nah, yang terakhir nih Pak Uji, indikatornya. Kesantunan, berpakaian dan atau berpenampilan. Nah, ini juga penting untuk pendidik. Ya, ini kemarin bajunya kalau yang untuk UKIN itu nanti putih ya sama hitam dan menunjukkan ID. Cuman kalau yang untuk praktek lapangan ya ini kan disesuaikan dengan seragam sekolahnya masing-masing. Saya kira ini sudah tidak perlu dibahas ya, sudah cukup jelas ya. Ya, baik. Nah, ya itu jadi beberapa indikator ya sudah dijelaskan oleh Pak Ujianto. Bapak Ibu mestinya bisa mencermati, sehingga harapan kami Bapak Ibu melihat oh kriterianya begitu, sehingga bagaimana cara supaya saya dapat mencapai nilai yang maksimal itu. Nah, Bapak Ibu mengusahakan itu, pasti nanti Bapak Ibu dosen, instruktur, guru pamong pada saat mengecek, pada saat menilai pasti melihat proses daripada apa yang Bapak Ibu usahakan. Dan itu salah satu karya yang monumental ya, selama mengikuti pendidikan profesi ini. Jadi silahkan disiapkan sebaik-baiknya dan nanti bisa digunakan untuk contoh praktek baik ya pada angkatan-angkatan sesudahnya ya Pak Rarjo ya. Sekali. Nah, seperti itu. Demikian ya Ibu Pak ya, selamat untuk mempersiapkan video pembelajarannya. Sukses selalu untuk Ibu Bapak ya. Terima kasih. Instructional Media and Technologies for Learning.